Ciao Jinchen. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan lanjut membahas buku Mental Baja Pantang Menyerah karya si Chining Chu. Oke. Kemarin kita udah bahas bab 7, hari ini kita akan cover 2 bab sekaligus. Kita akan bahas bab 8 dan bab 9. Oke, langsung aja kita masuk ke babnya yang ke-8. Bab 8 ini berbicara mengenai tipu muslihat tanpa kebohongan. Tipu muslihat tanpa kebohongan. Nah, di awal bab ini si penulis mengatakan bahwa ide kata frasa tipu muslihat ini kalau di dunia barat akan dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif. Sementara kalau kata si penulis untuk dunia bagian timur sendiri, kata tipu muslihat ini sebenarnya memiliki makna yang abu-abu. Jadi sulit sekali mengatakan bahwa dia benar ataupun dia salah seperti yang dikatakan oleh budaya barat. Oke, langsung aja di sini ada 2 subbab yang bakal kita cover. Yang pertama adalah manfaat dari tipu muslihat dan yang kedua adalah prinsip dari manfaat dan manfaat bersama. Yang pertama adalah prinsip dari tipu muslihat. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika seseorang itu bertemu dengan suatu kesempatan di mana kesempatan itu memberi memberi manfaat bagi kelangsungan hidupnya dia secara langsung atau enggak langsung, kemungkinan bahwa ada kecenderungan orang tersebut akan menggunakan yang namanya tipu muslihat tanpa kebohongan agar apa yang dia inginkan, apa yang dia tuju untuk dia dapat itu boleh dia capai, boleh dia dapat. Nah, di buku ini dia kasih satu contoh menarik, yaitu Presiden Lincoln. Pada saat sebelum menjabat sebagai Presiden Lincoln cenderung menggunakan tipu muslihat tanpa kebodohan, tanpa kebohongan ini dalam artian sebelum dia terpilih menjadi presiden, sebelum karir politik dia menjadi kuat dan sebelum dia mendapat begitu banyak dukungan dari warga Amerika, dia masih memilih untuk menyembunyikan agenda sebenarnya dia. Tapi kita tahu bahwa setelah dia terpilih menjadi presiden Amerika, dia menjadi sangat vokal dan dia menjadi sangat dominan dalam memperjuangkan isu pemisahan ras, di mana dia memperjuangkan bahwa semua manusia itu sama, whether dia kulit hitam atau kulit putih, dia sama aja. Jadi nggak perlu ada yang namanya pemisahan ras yang pada saat itu sedang terjadi. Oke. Jadi menarik sekali kalau kita lihat bahwa gimana kalau Presiden Lincoln sendiri udah mengatakan niatnya dia ini di awal. Tentu dia pasti akan mendapat banyak perlawanan pada saat itu, dan dia nggak bisa menjabat sebagai presiden karena dia benar-benar mengganggu kenyamanan banyak orang, kurang lebih seperti itu, apalagi para penguasa-penguasa di saat itu. Oke. Itu subbab yang pertama. Subbab yang keduanya dia berbicara mengenai prinsip dan manfaat bersama. Nah, di sini kita akan lihat bahwa si Chining Chu mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakuin sebenarnya itu karena kita menyadari bahwa itu memberi manfaat kepada kita atau untuk menyelamatkan diri kita. Nah, di sini juga dia mau kasih tahu bahwa oleh karena itu kalau kita mau orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan, maka kita perlu yang namanya memberikan atau kita perlu menawarkan sesuatu yang sebenarnya juga adalah memberi manfaat buat mereka sendiri. Jadi nggak hanya untuk kita aja yang untung, tapi untuk mereka. Itu kenapa di sini juga dia sempat sedikit share bahwa salah satu hal yang bisa kita lakuin adalah dengan melakukan yang namanya pelayanan kepada orang lain. Karena dengan melakukan pelayanan kepada orang lain itu kita memperbesar nilai diri kita sendiri, selain kita juga memberi manfaat kepada orang lain. Kalau misalnya lebih spesifiknya adalah gimana kita bisa memberikan nilai tambah untuk diri kita sendiri, gimana kita buat diri kita itu bisa bermanfaat bagi orang. Dengan kita buat diri kita bermanfaat bagi orang, ada value addednya, terkadang kita bisa menciptakan uang dari situ. Oke. Nah, jadi
kesimpulan dari bab 8 ini adalah gimana dalam menjalani hidup untuk menuju kemakmuran, dalam menjalani hidup kita, bahwa kita nggak bisa yang namanya terlalu super jujur, tapi kita juga dituntut di lain sisi bahwa kita nggak bisa yang namanya untuk nggak jujur. Jadi gimana kita menggunakan tipu muslihat tanpa kebohongan ini, seperti contoh tadi Presiden Lincoln, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke. Tadi aku bilang kita bakal cover 2 bab. Nah, sekarang kita akan lihat untuk babnya yang ke-9. Untuk babnya yang ke-9, teman-teman, ini dia berbicara mengenai 16 sifat manusia di dalam bekerja. Jadi di sini dikasih tahu bahwa kita mengekspresikan diri kita lewat kerjaan, dan lewat kerjaan yang kita lakukan, tanggung jawab atau dharma yang kita lakukan, itulah kita mendapatkan imbalan atau nafkah dalam bentuk uang. Nah, tapi di sini aku mau garis bawahi bahwa bekerja sendiri itu nggak semerta-merta berarti sesuatu yang langsung ngedatangin uang ke rekening kita, mungkin kayak pada umumnya pada akhir bulan atau langsung pada hari itu atau sebagainya. Kadang ada case-case tertentu di mana orang melakukan sesuatu selama beberapa tahun tapi nggak begitu menghasilkan apapun bagi dia, tapi itu juga adalah bagian dari pekerjaan, karena dia sedang mempersiapkan diri dia untuk takdir yang lebih besar. Oke, langsung aja kita ke sifat mulia yang pertama dalam bekerja. Yang pertama dia katakan bahwa bekerja itu ekspresi manusia yang paling disukai. Nah, paling disukai oleh siapa? Di sini si penulis katakan bahwa paling disukai oleh Tuhan dan juga Sang Pencipta. Ingat bahwa kita dilahirkan, kita udah punya dharma kita masing-masing, dan oleh karena itu kita harus hidup dan menjalankan dharma kita. Lebih mudahnya adalah kita sebenarnya diciptakan untuk bekerja. Oke, itu adalah sifat mulia yang pertama. Sifat mulia yang kedua adalah membantu diri sendiri dan juga orang lain. Nah, singkatnya adalah gimana kita bisa membantu diri kita sendiri, bermanfaat buat diri kita dan juga bermanfaat buat orang lain. Karena Tuhan gak bakal nolong orang yang gak mau tolong dirinya sendiri. Ada satu cerita menarik di sini. Ada satu pemuda, dia melihat bahwa ada seekor harimau yang ada seekor singa yang membawa makan untuk si harimau. Jadi dia melihat, wah, Tuhan itu baik sekali. Si harimau ini aja nggak ngapa-ngapain dibawain makanan sama si singa. Jadi dia bilang bahwa aku pun merasa bahwa aku nggak harus ngapa-ngapain, pasti Tuhan bakal kasih aku makan seperti si harimau tadi. Jadi alhasil si pemuda ini dia begitu dia begitu menganggap bahwa well, God is good dalam pengertiannya dia, dan dia merasa bahwa Tuhan akan menyediakan apapun itu yang dia butuhkan untuk hamba-hamba dia, sama seperti case tadi bahwa si harimau yang mendapat makanan dari singa. Jadi alhasil dia nggak bekerja, nggak ngapa-ngapain, dan akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari berlalu, dan ternyata Tuhan nggak menjatuhkan makanan dari langit, dan dia mulai bertanya-tanya kok nggak ada makanan seminggu, sampai akhirnya dia udah sekarat banget. Terus ada seseorang yang lewat, dan orang itu tanya, kenapa kamu seperti ini? Kemudian dia ceritakan dia merasa bahwa Tuhan itu baik, dan Tuhan akan taking care of this person, taking care of himself, sama seperti dia kasih contoh si kasus harimau yang dikasih makan sama Tuhan lewat singa tadi. Nah, sama orang yang mendengar cerita ini, orang itu katakan bahwa sebenarnya kamu harus belajar dari si singa, jadi jangan belajar dari harimau, karena lebih baik kamu menjadi si singa, kamu menyediakan makanan buat diri kamu dan juga kamu bermanfaat bagi orang lain. Oke. Jadi ya aku balik lagi ke intinya bahwa Tuhan gak bakal ngebantu orang yang gak mau nolong dirinya sendiri. Oke. Kemudian yang ketiga adalah berkarya sebagai ungkapan jiwa. Oke. Ini dia mengatakan bahwa
sifat mulia yang ketiga ini dia mengatakan bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan saat ini itu mempersiapkan diri kita untuk mengungkap takdir kita yang lebih besar. Terus sifat mulia yang keempat adalah bekerja adalah guru yang paling bijaksana. Jadi singkatnya adalah kita motif utama kita bekerja adalah untuk belajar. Makin kita belajar, makin kita tahu, makin kita makin progressing, dan itu dapat mengungkap ke takdir kita yang lebih besar. Oke. Kemudian sifat mulia yang kelima adalah pekerjaan tidak membutuhkan Anda, tapi Anda yang membutuhkan pekerjaan. Jadi dalam artian ya pekerjaan Anda, alam semesta ini dia akan tetap ada di situ even kalau kita meninggal atau lenyap dari dunia ini. Jadi jangan berpikir kalau kita we are so significant on something, tapi kenyataannya kalau kita nggak ada ya banyak sekali orang yang pasti akan mengerjakan pekerjaan atau tugas yang kita nggak ingin itu. Oke. Kemudian untuk sifat mulia yang keenam, dia katakan bahwa melalui kerja takdir kita terungkap. Nah, ini ada hubungannya sama sama dharma kita. Jadi dengan melakukan dharma kita akan mulai mengungkapkan takdir kita. Jadi kita nggak sebatas cuman rely on takdir gitu aja sih. Jadi even takdir pun kalau kita ditakdirkan menjadi orang kaya, but kita nggak kerja kan kita nggak bisa nyampe sampai ke situ kan. Dan pada awalnya kita juga nggak tahu sebenarnya kita ditakdirkan untuk apa. That's why kita perlu bekerja untuk menyingkap takdir kita itu sebenarnya apa. Oke. Kemudian sifat yang berikutnya adalah kehidupan itu berevolusi melalui tindakan. Di sini dikatakan bahwa memiliki pengetahuan yang banyak itu penting, tapi lebih penting adalah bagaimana kita mengamalkan pengetahuan itu dalam bentuk tindakan kita. Nah, untuk sifat mulia yang ke-8 ini dia katakan bahwa anutlah kebajikan dari petani. Jadi intinya dia mau sampaikan bahwa kita harus disiplin dalam menjalankan dharma kita, kewajiban kita. Sama seperti petani, mereka nggak bisa kalau musim tanam ya emang harus tanam, dan mereka nggak bisa maksa bahwa sekarang udah nanam besoknya harus panen, tapi mereka harus melewati proses ini dan itu per musimnya. Itu membutuhkan disiplin yang tinggi. Oke. Yang ke-9 rahasia kerja Wolfgang Amadeus Mozart. Jadi intinya di sini dia mau kasih tahu bahwa kita bekerja, kita menggunakan imajinasi kita juga. Jadi nggak hanya sebatas bekerja gitu-gitu aja, tapi kita pakai suatu imajinasi sehingga kita bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dapat yang signifikan lah, yang ya beda dari pada umumnya, atau ya something new. Kemudian di sifat mulia yang ke-10 dia menyatakan bahwa kita menggunakan intuisi sebagai sarana bisnis. Nah, untuk intuisi ini sendiri adalah sesuatu yang perlu kita latih, jadi nggak bisa kayak sekali aja langsung jadi, tapi that's why kita perlu yang namanya terus melatih diri, bekerja dan melatih intuisi kita juga. Kemudian sifat mulia yang ke-11 adalah kita bekerja dalam cahaya rahmat Tuhan. Jadi gimana pada saat kita bekerja, kita harus pakai hati nurani kita, conscience kita, hati nurani, dan kita harus menyadari bimbingan Tuhan dalam pekerjaan yang kita minta, bimbingan Tuhan dalam pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian sifat mulia yang ke-12 adalah temukan irama alami Anda, dalam artian bahwa kita ngelakuin dharma kita nggak based on standar-standar yang orang tetapin. Oh, ini harus kayak gini, ini harus kayak gitu. You find your own way, you find your own path and do what you wanna do. Oke. Kemudian sifat mulia dalam bekerja yang ketiga adalah capalah capalah garis pembatas Anda yang tak terbatas. Jadi ini kita harus tahu bahwa misalnya kalau kita cocok untuk di bidang ini, kita kerjakan di bidang itu sehingga kita bisa excel.
Jadi kita nggak salah nabrak bidang gitu, dan sehingga kita nggak menjadi kurang maksimal gitu dalam kerjaan yang kita lakuin. Kemudian sifat mulia ke 14 dia bilang ada 3P dalam bekerja, ada purpose, perseverance, sama passion. Perlu punya tujuan, purpose, punya ketekunan, perseverance, sama punya yang namanya kesabaran, passion. Kesabaran terhadap lingkungan dan juga kesabaran yang penting untuk diri kita sendiri. Oke. Kemudian sifat mulia yang ke-15 adalah bekerja dengan doa dan juga perjuangan, dimana ya kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja mengerjakan dharma kita sesuai apa yang kita bisa. Kemudian bahwa Tuhan itu nggak akan menahan-nahan lah apa yang udah menjadi haknya kita, apa yang udah jadi hak kita. Kemudian sifat mulia yang terakhir adalah harmoni antara kehendak Tuhan dan keinginan manusia. Nah, ini dia lebih berbicara saat kita udah ngelakuin segala sesuatu, kita udah bekerja dengan maksimal, melakukan dharma kita dengan maksimal, tapi it might seems that we haven't seen the result yet. Kita harus coba mengerti bahwa kemungkinan belum waktunya Tuhan. Jadi kita mau melatih yang sebelumnya kita bahas, sifat pasrah dan menyerah. Jadi kita menunggu, karena itu udah di luar kendali kita. Karena di sisi lain bahwa manusia kehendaknya A dan Tuhan kehendaknya B. Jadi kadang it's something, ada yang tabrakan atau apa, dan ya kita menunggu, dan pada satu saat kita harus tahu kapan untuk berhenti, to give up, dan memulai sesuatu yang lain, memulai sesuatu yang baru. Oke teman-teman, untuk hari ini kita bahasnya 2 bab itu aja, untuk bab 8 dan juga bab 9. Terima kasih udah join. Kalau ada pertanyaan boleh taruh di komen, atau ada saran kritik boleh taruh di komen. Oke, thank you, 谢谢你们。